Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilan Nurfitasari, nomor NPM 2102 401 0036 dari kelas A Agribisnis Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pertanian greenhouse. Apa sih itu greenhouse? Greenhouse atau biasa disebut dengan rumah kaca atau glasshouse adalah sebuah teknologi pada sektor pertanian yang cukup mengalami perkembangan yang pesat. Bertani dalam greenhouse sudah banyak diadopsi para petani, terutama agribisnis sayuran dan tanaman hias. Menurut pengertiannya, greenhouse sendiri merupakan sebuah bangunan yang dirancang untuk melindungi tanaman dari segala bentuk cuaca yang berlebihan. Greenhouse terbuat dari bahan kaca atau plastik tebal yang menutupi seluruh permukaan bangunan, baik atap atau dindingnya. Di dalamnya dilengkapi pengatur suhu dan distribusi air. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah kondisi yang ideal saat bertani tanpa perlu bergantung pada lokasi, iklim, dan cuaca serta kondisi lingkungan sekitarnya. Di sini juga ada manfaat yang akan didapat dari sistem greenhouse. Yang pertama ada meningkatkan hasil produksi, yang kedua meningkatkan kualitas produksi, yang ketiga meminimalisasi pestisida, yang keempat aset dan performance, dan yang terakhir yang kelima ada sarana agrowisata. Di sini juga ada kelebihan dari sistem greenhouse. Yang pertama ada tidak mudah terkena hujan dan dapat mengontrol penyakit pada tanaman. Yang kedua, sayuran yang ditanam di greenhouse tidak akan terkena air hujan sehingga penyakit dapat dikendalikan. Yang ketiga, proses pemupukan lebih efisien. Dan yang keempat, kualitas dan kuantitas produksi lebih baik. Yang kelima, metode greenhouse juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani karena hasil sayuran yang ditanam lebih tinggi dibanding ditanam di lahan pertanian. Dan yang terakhir ada kualitas dan hasil produknya lebih bagus. Di sini juga ada kekurangan dari sistem greenhouse. Yang pertama ada perlu dana besar untuk membangun greenhouse, dan yang kedua membuat greenhouse memerlukan dana besar karena teknologi yang digunakan berbeda dengan di lahan pertanian. Tak heran hanya sayuran kualitas tinggi yang ditanam dengan metode ini. Dan yang ketiga ada biaya operasional yang lebih tinggi karena teknologi yang digunakan berbeda. Selain biaya operasional, biaya perawatan juga lebih tinggi, misalnya untuk membasmi penyakit tanaman dan biaya tenaga kerja. Jenis greenhouse. Yang dimaksud dengan jenis greenhouse adalah pembedaan ragam greenhouse berdasarkan material dominan yang digunakan. Pembedaan ini akan membawa kita pada pembedaan biaya, pembangunan, dan umur pakai greenhouse. Semakin kuat dan awet material yang digunakan, akan semakin besar biayanya, tetapi umur greenhouse akan lebih lama. Untuk negara kita, greenhouse yang biasa digunakan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada greenhouse bambu. Greenhouse jenis ini umumnya dipakai sebagai greenhouse produksi. Greenhouse ini secara umum adalah jenis greenhouse yang paling murah biaya pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani kita sebagai sarana produksi. Namun, kelemahan dari greenhouse ini adalah umurnya yang relatif pendek dan bahan materialnya dapat menjadi media timbulnya hama. Karena kekuatan struktur dan juga masalah biaya, maka greenhouse bambu atapnya terbatas menggunakan plastik UV. Dan yang kedua ada greenhouse kayu. Greenhouse kayu lebih baik dari greenhouse bambu karena jenis kayu yang terutama pada jenis kayu yang tahan air seperti ulin dan bingkirai. Dibanding greenhouse bambu, umur pakai greenhouse kayu biasanya lebih panjang dan kondisi sanitasi lingkungan lebih baik. Beberapa jenis greenhouse kayu di bagian dinding bawah dibuat dari pasangan bata yang diplester. Jenis greenhouse ini bahan atapnya sudah lebih bervariasi, bisa plastik, polikarbonat, PVC atau kaca. Dan yang ketiga ada greenhouse besi.
Dari segi umur, pakai, dan kualitas, maka yang terbaik adalah greenhouse yang menggunakan struktur besi. Terlebih besi yang sudah ditreatment hot dip galvanis, struktur yang baik akan mengurangi frekuensi perawatan, sehingga tidak terjadi stagnan kegiatan. Walaupun pada keadaan tertentu perlu dilakukan sanitasi, tetapi sanitasi yang terjadwal. Dengan struktur yang kuat, maka berbagai jenis tanaman, peralatan, atau opsional dapat dipasangkan pada jenis greenhouse besi, sehingga penggunaan greenhouse dapat dilakukan secara optimal. Di sini juga ada tipe greenhouse dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe tunnel. Tipe ini dari depan tampak kelebihannya adalah memiliki struktur sangat kuat. Atapnya yang seperti lorong setengah lingkaran berbentuk melengkung ke bawah merupakan bentuk yang sangat ideal dalam menghadapi terpaan angin. Sementara struktur busur dengan kedua kaki terpendam ke tanah memegang bangunan lebih kuat. Kelemahan dari tipe ini adalah minimnya sistem ventilasi. Jika digunakan pada daerah tropis, dibutuhkan alat tambahan berupa egg house, fan, atau cooling system untuk mengalirkan dan menurunkan suhu udara di dalam greenhouse. Yang kedua ada tipe piggyback. Greenhouse tipe ini banyak digunakan di daerah tropis. Dapat dikatakan tipe ini adalah tropical greenhouse. Keunggulan tipe ini pada ventilasi udara yang sangat baik, banyak memiliki struktur bukaan sehingga memberikan lingkungan mikroklimat yang kondusif bagi pertumbuhan tanaman. Selain memiliki keunggulan, banyak struktur bukaan juga merupakan kelemahan dari tipe ini. Pada daerah dengan tiupan angin yang kuat, greenhouse tipe piggyback kurang disarankan. Karena dengan banyaknya struktur terbuka menyebabkan struktur rentan terhadap terpaan angin. Selain itu, dari segi biaya dengan penggunaan material atap sama, greenhouse tipe ini relatif lebih mahal dibanding tipe lain karena penggunaan material struktur lebih banyak. Yang ketiga ada tipe campuran atau single span dan multi span. Desain ini boleh dikatakan adalah campuran antara tipe tunnel dan tipe piggyback. Dari desainnya terlihat tampak bahwa tipe ini seakan-akan paduan atau hibrid antara tipe tunnel dengan tipe piggyback. Karena itu, maka tipe greenhouse ini memiliki kelebihan dari tipe tunnel dan tipe piggyback, yaitu strukturnya kuat tetapi tetap memiliki ventilasi yang maksimal. Kelebihan lain dari tipe ini adalah beberapa unit greenhouse single span dapat disatukan menjadi satu blok greenhouse besar atau multi span, di mana hal ini sulit dilakukan pada greenhouse tipe tunnel. Dibandingkan tipe piggyback, selain struktur lebih kuat, biaya pembuatan tipe campuran ini lebih hemat. Sehingga pada bidang kegiatan yang membutuhkan greenhouse luas, maka tipe multi span atau tipe yang paling sesuai. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.